Oke, kalau di video sebelumnya gue fokus kepada perspektif sejarah gitu ya, perspektif bagaimana akar persoalan dari penjajahan Israel terhadap Palestina itu sendiri, dan juga bagaimana kita merespon gitu ya, sebagai muslim merespon tentang apa yang terjadi di tanah Palestina gitu ya. Di konten kali ini gue bakal fokus kepada bagaimana kita membantah propaganda, bagaimana kita membantah narasi-narasi negatif atau penyesatan opini ya, yang busuk gitu ya, terkait dengan penjajahan Israel di tanah Palestina gitu ya. Dan nggak sedikit gitu ya, masyarakat yang masih pro terhadap Israel, yang dasarnya pun dia pro tuh nggak tahu apa gitu loh. Mereka pun nggak ngerti tentang sejarahnya, mereka nggak paham tentang konflik politiknya gitu, mereka nggak paham tentang konflik eksistensinya gitu, mereka nggak paham tentang akar persoalannya, jadi mereka cuma bercuap-cuap tanpa dasar argumen yang jelas gitu loh. Oke, yang pertama-tama banyak ya hoax yang menyebarkan tentang berita 40 pemenggalan kepala bayi oleh Hamas, bahwa itu sebuah berita hoax di berbagai channel, di berbagai saluran TV, di berbagai media, sudah dikatakan itu juga hoax, dan justru dikatakan sendiri oleh pihak Zionis Israel sendiri, dari juru bicara militer Israel mengatakan bahwa berita yang tidak ada buktinya, berita yang tidak diverifikasi, dan sebuah hal yang tidak benar. Karena lucunya berita itu datang dari media Amerika dan Inggris gitu ya, pertama-tama gitu. Ada ya, lucu aja jurnalis bisanya gitu buat hoax kayak gitu, saking apa sih, depresi banget gitu kayaknya, ingin menyudutkan pejuang-pejuang Palestina gitu, khususnya Hamas gitu. Lalu ada kedua, bahwa Hamas membunuh tawanan, Hamas itu memperkosa, Hamas dan lain-lain. Gue ada satu video, ini video sudah viral banget di Twitter, di berbagai media sosial, di berbagai media mainstream internasional sudah viral banget. Ini adalah sebuah video wawancara antara mantan tawanan Hamas yang diwawancara oleh televisi Israel saat itu, dan dia bersaksi menceritakan tentang apa yang dirasakan bagaimana selama ditawan. הם מתעללים בכם או שהם... הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי את מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לחסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל בני ערובה. כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו שני פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מצולה אחת שיצאה הדס דגן, וזהו, וכך. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך רע. Oke, kalian sudah lihat videonya kan? Itu sebuah kesaksian dari mantan tawanan Hamas. Ini adalah empirical experience. Sebuah kesaksian yang berdasarkan pengalaman empiris yang dia rasakan selama dia menjadi tawanan Hamas. Dan ini sudah membuktikan bahwa media-media barat itu sudah terbantahkan dengan argumentasi mereka mengatakan Hamas itu teroris, Hamas itu membunuh tawanan Hamas itu dan lain-lain. Ternyata yang membunuh tawanan yang ditawan oleh Hamas itu adalah pasukan Israel itu sendiri. Bayangin coba. Pasukan Israel sendiri membunuh tawanan, yang tawanan itu merupakan rakyat sipil mereka gitu. Ini sebuah apa ya? Sebuah pembongkaran kebohongan gitu ya. Sebuah pengungkapan fakta yang sangat-sangat mind-blowing. Datangnya dari orang Israel lagi. Datangnya dari orang Yahudi sendiri. Bukan dari orang yang Islam atau orang yang non-Yahudi. Ini datang dari orang Israel. Dari penduduk sipil Israel itu sendiri gitu. Lu mau bantah apa lagi gitu. Dan lucunya, gak sedikit di Indonesia itu yang masih pro-Israel, yang masih apatis terhadap Palestina, yang masih mengatakan bahwa itu konflik interest lah, konflik politik, apa segala macam. Sedangkan lu tuh gak tahu, lu tuh gak paham tentang akar persoalannya, lu gak paham tentang sejarahnya. Bagaimana cara dia bisa mengatakan itu konflik politik kalau lu belum paham tentang konflik atau tentang sejarahnya, tentang akar persoalannya. Sebuah potret yang memang mencerminkan kita tuh masyarakat yang sangat rendah SDM-nya. Fakta lainnya, Indonesia itu ternyata secara penelitian terbaru ya, terkini itu minat bacanya itu 0,01%. Mungkin ini salah satu alasan gitu ya, salah satu dasar gitu, salah satu jawaban kenapa orang-orang yang Indonesia itu masih bisa pro Israel. Itu dari alasan agama udah gak masuk akal, karena kita mayoritas muslim. Yang kedua, dari alasan masalah kebangsaan atau nasionalisme. Kita benar-benar memegang teguh konstitusi kita, dan konstitusi kita itu mengatakan bahwa kita harus pro terhadap kemerdekaan Palestina gitu. Yang ketiga, masalah kemanusiaan. Gue masih gak ngerti sama orang-orang yang masih bisa bela Israel. Kita coba geser isu keagamaannya, isu politiknya. Kita masuk ke dalam isu kemanusiaan dulu deh, humanitarian issues. Bagaimana caranya seorang manusia masih memiliki penalaran akal sehat yang masih baik gitu ya, bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel itu dibenarkan? Gue gak ngerti
kalau masih ada orang-orang yang bisa mengatakan pro Israel itu how stupid they are gitu. Karena gue nggak paham argumentasi apa yang bisa lu pakai untuk membela Israel, sedangkan orang Yahudi yang benar-benar Yahudi sampai yang tahu kan dia rabi-rabi Yahudi itu mengutuk Israel gitu. Israel telah melanggar hukum-hukum internasional yang ada di dalam Konvensi Jenewa, protokol Konvensi Jenewa, hukum-hukum perang maupun di dalam seluruh payung-payung hukum internasional. Israel telah membom rumah sakit Kristen, rumah sakit Ahlil Baptis kalau nggak salah namanya itu di Palestina yang menewaskan 500 orang dan semuanya itu rata-rata wanita dan anak kecil. Gue nggak bisa dah kalau ada masalah itu. Itu sebuah hal yang bagi gue menyakitkan. Gue lihat karena sebagai ayah gue ngeliat, aduh ya Allah ya Rabbal Alamin gitu. Gak bisa gue ngeliat itu. Itu sangat-sangat keji ya. Yang kedua, Israel menyerang sekolah UNRWA, sekolah PBB. Gue gak paham lagi apa yang bisa kalian jadikan dasar untuk bela Israel gitu. Sedangkan Israel tuh menghancurkan masjid, menghancurkan gereja tertua umat Kristiani, umat Nasrani di Palestina. Gereja tertua dibom, 8 orang tewas. Apa urusannya sama umat Kristiani gitu? Apa urusannya sama rumah ibadah gitu? Memang saat itu gereja itu diungsi oleh rakyat Gaza. Tapi kalian bisa lihat bahwa memang Israel menargetkan rakyat sipil. Dan itu sudah bertentangan dengan hukum perang, bertentangan dengan Konvensi Jenewa, bertentangan dengan segala macam payung hukum internasional gitu. Jadi mau apa lagi argumentasi yang bisa lo jadikan sebagai bahan lo membela Israel? Kalau bukan masalah hati lo yang masih tertutup gitu. Gue gak segan-segan ngomong ini. Seluruh orang-orang yang mengatakan masih pro Israel, lu berarti pro pembantaian, lu berarti pro pembunuhan anak kecil, lu berarti pro pembersihan etnis. Gue gak segan-segan untuk ngomong itu. Kenapa? Karena itu sudah jelas banget. Gak bisa lagi ada argumentasi yang membantai itu gitu. Ini sebuah hal potret yang udah menjijikan banget. Ini menghina martabat manusia gitu. Ini sebuah kemunduran peradaban. Israel tuh masih bisa dengan enaknya gitu, dengan santai, dengan bebas gitu, tanpa ada yang bisa menyangsi negara Zionis itu gitu. Jadi gue bingung gitu. Apa argumen kalian yang bisa masih bela Israel tuh, khususnya orang Indonesia gitu. Dan ada lagi satu narasi propaganda yang mengatakan bahwa adanya pembuatan chemical weapon oleh Hamas, dan buktinya itu dia pampangkan gitu ya di media. Jadi katanya Hamas tuh terafiliasi oleh Al-Qaeda gitu. Ada bacanya tuh Al-Qaeda gitu. Ini buktinya gitu di laminatik sama dia. Lo mau tau nggak itu yang di bukti itu apa? Itu sebuah buku yang ngebahas tentang Al-Qaeda yang ada di Google, bisa cari di Google. Itu cuma cover buku yang dirobek atau diambil terus dilaminating seolah-olah dia menemukan ini di tasnya atau di pejuang Hamas gitu ya, pejuang Palestina gitu. Yang mengatakan ini adalah bukti dia membuat chemical weapon. Sedangkan di buku itu sendiri pun gak ada penjelasan tentang bagaimana Al-Qaeda itu membuat chemical weapon. Gak ada, itu semua, oh my god, itu semua ada propaganda jelas guys, dibongkar. Israel itu memang sengaja, mereka tuh membuat anggaran $1,000 untuk para influencer yang mau memberitakan tentang hal-hal baik dan menyudutkan Hamas tentang konflik Palestina ini. $1,000 per video. Sebuah kejelasan yang nyata gitu. Sebuah kepanikan yang nyata gitu. Dan sekali lagi gue pengen lurusin masalah narasi kenapa Hamas nyerang duluan sehingga menyebabkan korban jiwa kayak gini. Hamas tuh gak nyerang duluan. Hamas itu melakukan perlawanan. Logika lu kemana sih gitu loh. Dijajah dari tahun 48, ketika Hamas nyerang balik dibilang itu Hamas melakukan penyerangan. Itu bukan penyerangan, itu perlawanan gitu loh. Dan dalam konteks perang, kita harus bawa konteks perang ini dalam frame kacamata konflik Palestina Israel ini, pasti ada korban, sipil ataupun non sipil. Cuman Hamas mengerti hukum perang, Hamas mengerti fikih perang, Hamas mengerti hukum internasional. Dia nggak menawan anak kecil lalu dia siksa, dia nggak membunuhkan para tawanan, dia nggak sama sekali melakukan kejahatan perang gitu ya. Tapi lihat Israel, bahkan rakyatnya sendiri dibunuh. Orang yang jadi tawanan Hamas itu dibunuh sama dia, supaya seakan-akan itu jadi justifikasi mereka bahwa bener kan tuh Hamas tuh ngebunuhin rakyat sipil gua, tawanan gua pada mati. Padahal sebenarnya kesaksian dari para mantan tawanan Hamas itu mengatakan bahwa Israel sendiri yang membunuh rakyat tawanannya sendiri itu, sipilnya sendiri itu dari belakang. Jadi gua nggak ngerti lagi sama narasi-narasi yang masih bisa membenarkan Israel. Ini dari menurut akal sehat udah gua nggak paham bagaimana cara berpikir gitu. Itu kalau bukan hati dia masih tertutup gitu ya, atau akal dia nggak bisa berjalan dengan lancar gitu, nggak bisa berpikir jernih, gue gak tahu alasan apa lagi menjadikan mereka membela Israel. Lalu ada juga yang bilang mengatakan ngapain kita ikut boykot gitu kan, emang ngaruh apa ke Palestina gitu. Ngapain kita ikut demo-demo, emang ngaruh apa ke Palestina. Memang sekarang tuh yang paling ngaruh itu adalah doa. Sebagai muslim itu doa, itu paling nyampe itu doa, jalur langit. Yang kedua itu sumbangan dana, karena memang sumbangan dana itu yang langsung ke rekening para relawan yang stay di Gaza itu, mereka akan langsung bisa belikan beberapa logistiknya mereka itu di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan di mall yang ada di Gaza. Namun memang mall yang ada di Gaza ini pun juga memiliki stok yang terbatas gitu kan. Jadi sehingga dana-dana yang dibelanjakan itu nggak bisa langsung dibelanjakan semua, perlu bertahap gitu kan, karena distribusi logistiknya itu, distribusi pemerataan pembagian dari di pusat perbelanjaan itu juga harus dengan sangat-sangat rata gitu kan. Nggak bisa kita beli langsung kita borong lalu yang lain nggak kebagian, itu nggak bisa. Karena kan ada 2,2 juta rakyat Gaza gitu sana, dan pusat perbelanjaan sana itu cuma ada sekitar beberapa mungkin yang nggak
banyak gitu dan nggak mewah juga gitu kan, dan sangat terbatas logistiknya karena logistik dari luar itu belum bisa masuk, dari pintu Rafah masih diblok. Itu pun sekarang cuma dikasih 20 truk gitu ya, dari yang mungkin kalau misalkan non agresi itu satu hari itu bisa masuk 500 truk gitu ya, itu pun masih jauh dari kebutuhan standar yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza yang 2,2 juta orang itu. Tapi ini 20, itu artinya berapa persennya men? Di bawah 5%-nya gitu. Nah karena itu kita kan juga mempunyai power, people power gitu ya, untuk memboikot produk-produk yang mendukung Zionis Israel ini gitu. Kita sama tahu juga ya bahwa ada beberapa perusahaan yang memang mendukung aktivitas penjajahan Zionis Israel ini di atas tanah Palestina gitu ya. Nah tapi ada yang mengatakan apa perlu sih kita boikot gitu? Apa perlu sih kita sumbang dana atau kita aksi demo gitu? Emang apa fungsinya gitu? Iya memang. Secara langsung mereka nggak merasakan dampaknya. Tetapi ketika mereka melihat kanal sosmed bahwa baik masyarakat yang berada di belakang mereka itu akan menjadi nafas baru buat mereka untuk berjuang. Dan mereka tidak akan merasa ditinggalkan. Dan mereka tidak akan merasa sendirian. Bahwa kita di sini mensupport, mendoakan dengan segala kemampuan yang kita bisa. Tetapi ada juga yang mengatakan buat apa boikot? Gini ya, emang kita sama tahu bahwa ada beberapa perusahaan tadi itu yang gue katakan tadi. Dia menyumbang aktivitas Zionis Israel ini menjajah Palestina gitu kan. Dan mereka menyumbang sebagian revenue mereka ke Zionis Israel. Kalau kita memboikot produk mereka, otomatis pendapatan mereka akan berkurang. Otomatis saham mereka akan menurun, dan itu akan membuat mereka memikir 2 kali untuk nyumbang lagi ke Zionis. Artinya kan sumbangan ke Zionis itu akan terhenti kan kalau kita memboikot terus-menerus nih, seperti McDonald's, Starbucks, Unilever dan lain-lain. Mereka akan mikir 2 kali ketika ingin menyumbangkan lagi revenue mereka untuk aktivitas Zionis gitu loh. Karena kita memboikot produk mereka dan mereka jadi tidak stabil gitu. Saham mereka menurun, revenue mereka menurun dan lain-lain. Itu adalah dampak yang secara langsung yang kita bisa hasilkan gitu sebagai manusia yang gak berdaya sekarang ini, kita untuk melihat konflik yang terjadi di Palestina gitu ya, atas penjajahan dari Israel. Hanya ini bisa kita lakuin gitu. Dan ini bukan sebuah tindakan sia-sia. Lu mungkin yang gak punya pemahaman gitu ya. Lu gak punya lu gak punya pemahaman yang jernih. Lu gak bisa memahami sesuatu hal itu memiliki domino efek. Apapun itu. Ada namanya konstruktivismnya gitu. Ada hal yang menciptakan hal ini terjadi. Jadi gak mungkin tiba-tiba ini ada begitu aja. Atau tiba-tiba ini gak berdampak sama sekali ke hal yang lain. Gak mungkin. Setiap action itu ada dampaknya. Dan kita bisa lihat bahwa aksi-aksi boykot ini tuh akan menekan gitu ya secara psikologis mereka yang mendukung Israel ini, perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel ini untuk menahan logistik mereka untuk mengirim bantuan ke Israel. Itu akan membuat mereka memikir 2 kali gitu loh. Itu jadinya fungsinya boykot tuh itu gitu loh. Think smart gitu loh. Pakai akal lo. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang bisa jadikan bahan argumen kalian dan tercerahkan gitu tentang kecacatan logika yang selama ini dibangun gitu untuk dalam rangka tetap pro Israel tuh nggak masuk akal banget. Gue nggak ngerti kenapa masih ada orang yang berusaha untuk melakukan hal itu gitu. Aduh, illogical. It's very illogical. The logical fallacy is very very unbelievable guys. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa tentang itu. Yang jelas itu sebuah hal yang salah dan kita sudah counter dalam konten ini. Dan kalian bisa cek sendiri nanti di berbagai sumber berita-berita atau media internasional. Sampai ketemu lagi konten selanjutnya. From the river to sea, Palestine will be free.